Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu wa barik alaihi wa sahbihi. Pak RT, ini sudah seminggu kayak gini ya Pak RT. Pak RT tahu nggak kasusnya, masalahnya apa kayak wah bisa seperti ini di item apa habis dibakar, digantung kayak gini. Masalahnya tahu nggak? Nggak tahu tuh masalahnya. Oh, masalahnya nggak tahu. Oh, kurang paham. Pak RT pernah kayak ini mau diselamat dibawa ke rumah sakit atau kemana? Katanya si Umi Fatimahnya ngamuk-ngamuk ya? Iya. Oh, dia pengen biarkan di sini aja. Terus kalau hujan gimana nih Pak RT? Ini kayak gini aja? Ya kehujanan ya. Nah, awal mulanya kemarin seminggu sebelum diikat biasa-biasa aja dia? Biasa-biasa aja, normal, biasa. Masih ngajar ngaji, masih apa gitu. Tapi tiba-tiba kayak gini? Iya. Anaknya punya anak? Punya. Oh. Tapi pada jauh. Terus tetangga-tetangga ini pada nggak berani atau nggak sama si Umi? Nggak berani, takut. Pak Kiai sehat? Pak Kiai ini kenapa diket-diket kayak gini? Boleh nih saya lepasin Pak Kiai? Ini nggak ada yang berani lepasin kayak gini atau gimana? Nggak berani. Atau dibawa aja dimandiin terus gimana? Emang Umi Fatimahnya galak kayak gimana? Oh. Pak Kiai Wahab sudah makan? Sudah makan. Ada apa Pak Kiai Wahab? Sampaikan saja kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tommy. Tommy ini saya dari Jakarta. Saya kesini itu saya ini dapat info dari Pak RT. Konkannya Anda diperlakukan seperti ini. Emang ada masalah apa Pak Kiai? Pak Kiai nggak usah takut. Ada masalah apa? Jujur aja sama saya. Biar ini masalahnya selesai. Sudah makan Pak Kiai? Oh, ini ada ember-ember kayak ini buat pipis atau apa? Buat pipis, pipis sama habis buang air besar. Ini emang sama Pak RT juga sudah nggak kenal atau gimana? Nggak kenal. Oh, sudah nggak kenal. Ini kayak ada tekanan batin, terus ada sesuatu yang terjadi, dan ini adalah salah satu dipaksakan jadi kayak gini Pak RT. Nah, ini rumahnya ya? Iya. Rumahnya Umi Fatimahnya. Iya. Ya nanti Pak RT jagain aja di sini. Takut ada apa-apa, takut nanti dimakan kirik dari belakang ya. Nanti saya akan temuin sama keluarganya, saya pengen ngobrol. Ini kayak Wahab bisa seperti itu, apa masalahnya?
Aduh, anak maning bagaimana gedang kayak ketek. Aduh, kok ketawa pakai? Tahu berarti ketek? Oh, ketek tahu. Berarti dia pakai masih sadar dari tahu ketek ya? Hah? Oh ya udah. Anak maning gue. Berarti masih ingat PRT. Tenang aja PRT. Dia masih waras. Assalamualaikum Mbak. Perkenalkan, nama saya Tommy, saya dari Jakarta. Kebetulan Tommy itu vlogger. Saya kesini tadi saya sudah izin sama PRT, PRW. Boleh saya masuk Mbak? Ada perlu apa kesini? Ya saya mau silaturahmi sama mau nyari, ini bener rumahnya Umi Fatimah ya? Oh iya benar ada perlu. Oh Anda apanya Umi? Saya Kokom anaknya Umi. Oh kok boleh saya masuk ke dalam ngobrol? Tadi saya habis dari samping itu kayak Wahab apanya Anda, mohon maaf. Oh itu habis saya. Kenapa? Oh Abi, itu katanya sudah seminggu ya kayak gitu. Emang sakit apa dia? Ya biarin aja biar mati sekalian, ada Loh. apa urusannya sama kamu? Kok biar mati? Biarin, saya udah nggak peduli lagi, ngapain? Apa masalahnya? Ya apa masalahnya buat kamu? Kamu siapa? Kok apa masalahnya buat kamu? Kamu siapa? Apa pentingnya buat kamu? Ya saya kasihan, saya kesini saya dipanggil Pak RT, ini ada yang pasti ada sesuatu hal yang Nggak usah ikut disembunyikan. campur urusan saya dan keluarga saya deh. Sekarang saya ikut campur Mbak, itu kewab itu manusia bukan ketek Mbak, Ya, bukan. biarin aja biar dia mati, mampus sekalian. Kasihan Saya itu nggak sudah peduli. dipoleng-poleng makanya tadi sama pisang aja. Mohon maaf Ya, ya Pak, saya agak biar kencang. nggak makan sekalian juga nggak apa-apa. Bapak Mohon maaf ini. ya. Mohon maaf, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Saya karena emosi ini saya menggebu-gebu lihat itu kewab seperti itu diperlakukan kayak hewan. Dan aja Mending Anda. kamu pergi aja deh, ngapain ngurusin? Boleh saya mau Pergi aja ketemu deh. sebentar aja sama Umi Fatimah Umi saya. nggak ada. Sebentar aja saya 1 menit. Gak Saya. ada, Umi yang gak ada, mending pulang aja. Jangan bohong. Pergi aja di sini, ngapain tuh bawa kamera? Mohon maaf nih, saya mau masuk ke dalamnya cari Umi. Mau ngapain mas? Kamu ngapain? Lancang banget sama Lancang banget. uminya pacar saya. Anda apanya pacar? Urusannya apaan? Tuh kamu pacaran enak-enakan itu bapak kamu di situ. Ya biarin, biar Biarin mampus aja. sekalian. Dia aja udah nggak mau sama bapaknya. Masuk ke rumah orang harus sopan dengan baik berbicara. Saya nggak ada sopan santun nih, semuanya iblis semuanya. Setan. Kamu yang iblis, Ya, kamu jangan yang saya iblis. iblis Kenapa? kamu. Di rumah orang mau bikin Oh, onar. iya. Kamu jaga itu. Kok mulut dijaga ya kamu? Jaga mulut kamu, Mas. Kalau kamu manusia punya hati nurani itu Pak, dia di kandang Tapi ayam kan, kayak udah. gini, makan sama pisang. Edan aja semuanya. Situ yang edan. Urusannya apa sama? Ya sekarang saya sudah urusan demi kemanusiaan. Kamu siapanya abis Apa nih? Saya bukan apa-apanya Abi kamu. Saya bukan siapa-siapanya. Tapi saya di sini disuruh Pak RT. Biar selesai ini masalah. Ada apa? Urusannya apa, Mas? Biarin aja, Saya biar mau mampus ketemu sama sekalian. Ada pinjam lah. Sebelum masuk ke dalam, tapi saya dulu. Kok ada pen saya? Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang bertamu ke rumah ibu Nyai Fatimah, istri dari seorang kiai kampung di daerah ini, Kiai Wahab. Akan tetapi, rupanya anak perempuan Kiai Wahab itu dia justru menolak kedatangan Kang Ujang Bustomi, karena menurutnya Kang Ujang Bustomi itu beliau tidak berhak untuk mencampuri urusannya dan juga urusan keluarganya. Bahkan, kemudian si Ning Kokom itu dia menyuruh anak buah pacarnya itu untuk mengusir Kang Ujang Bustomi pergi dari rumahnya tersebut. Sementara dirinya sendiri, dia malah mengajak pacar dukunnya itu untuk masuk ke dalam kamar, karena katanya mereka masih harus melanjutkan asik-asikan, yang sempat tertunda akibat kedatangan Kang Ujang Bustomi tersebut. Tak mempunyai pilihan lain, Kang Ujang Bustomi pun akhirnya terpaksa bertarung adu ilmu dengan anak buah dari pacar Ning Kokom ini. Karena rupanya lelaki yang ini dia sudah dibayar oleh pacar Ning Kokom itu, untuk menjaga rumah kekasihnya tersebut. Kang Ujang Bustomi sendiri, beliau datang ke rumah Ning Kokom ini bukanlah tanpa adanya sebuah alasan dan tujuan. Sebelumnya, Kang Ujang Bustomi dihubungi oleh seorang Pak RT,
yang mana Pak RT ini dia merasa kasihan kepada salah seorang kiai di wilayahnya, karena dengan tiba-tiba sang kiai itu dia menjadi seperti orang gila. Adalah Kiai Wahab, seorang kiai sekaligus guru ngaji, namun nasib malang kini sedang menghampirinya. Karena, rupanya istri dan anak perempuan yang sangat disayanginya, mereka telah berbuat zolim dan durhaka kepadanya. Sebelum-sebelumnya, Kiai Wahab ini seringkali dimarahi dan dicaci maki oleh sang istri, hingga lama-lama anak perempuannya itu juga ikut-ikutan memperlakukan buruk sang kiai. Walaupun demikian, Kiai Wahab itu dia masih berusaha bersabar dan masih berusaha menuruti semua kemauan kedua wanita yang sangat disayanginya tersebut. Hingga suatu hari, tepatnya 1 minggu yang lalu, si ibu Nyai Fatimah, istri dari Kiai Wahab itu dia membawa pulang seorang dukun, yang sepertinya dukun itu dia adalah lelaki yang menjadi selingkuhan si ibu Nyai Fatimah. Tak hanya ibu Nyai Fatimah itu saja yang pulang membawa pasangan, karena si Kokom itu dia juga berani terang-terangan berpacaran dan bermesraan dengan si Randy, murid dari dukun yang menjadi pacar ibunya tersebut. Sebagai seorang pemuka agama sekaligus seorang kiai, tentu saja Kiai Wahab berusaha bersikap tegas untuk menasehati istri dan anaknya itu. Kiai Wahab meminta keduanya untuk insaf dan bertaubat, serta meninggalkan lelaki-lelaki dukun tersebut. Bukannya menuruti perintah Kiai Wahab, si ibu Nyai Fatimah itu dia justru meminta pacar dukunnya itu untuk menyantet suaminya, sang Kiai Wahab. Tak ingin membunuhnya secara langsung, pacar dukun si ibu Nyai Fatimah itu dia membuat sang Kiai Wahab menjadi seperti orang gila. Lalu kemudian mereka menempatkan sang Kiai Wahab itu di kandang ayam, dan hanya memberikan sesisir pisang setengah matang kepadanya. Kejadian itu akhirnya diketahui oleh Pak RT, karena tak tampak Kiai Wahab yang biasanya selalu memimpin jamaah sholat dan dilanjutkan dengan mengajari anak-anak untuk mengaji. Dan begitu Pak RT melihat kondisi sang Kiai Wahab yang sudah tak lagi bisa mengenalinya, maka Pak RT berusaha menegur si ibu Nyai Fatimah. Akan tetapi, jangankan didengarkan, Pak RT itu dia justru diancam akan dibuat gila seperti Kiai Wahab oleh pacar dukun ibu Nyai Fatimah tersebut. Mengetahui orang yang dihadapinya adalah seorang dukun yang ahli dalam hal persantetan, maka Pak RT memilih pergi dan kemudian dia berusaha meminta tolong kepada Kang Ujang Bustomi. Demikianlah alasan yang membawa Kang Ujang Bustomi ke rumah ibu Nyai Fatimah ini. Namun karena kedatangannya dianggap mengganggu oleh si Ning Kokom, maka Kang Ujang Bustomi terpaksa harus menghajar mereka semua. Dan aksi Kang Ujang Bustomi ini akan dimulai dari si Paijo yang menjadi anak buah dari si Randy, pacar dari si Ning Kokom tersebut. Tanpa ada kata ampun, Kang Ujang Bustomi segera saja melancarkan serangan-serangan dahsyatnya untuk menghajar si Paijo tersebut. Hingga akhirnya, si Paijo itu benar-benar berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta si Paijo itu untuk memanggil si ibu Nyai Fatimah, karena katanya saat ini si ibu Nyai Fatimah itu dia sedang mencari makan bersama kekasih dukun yang menjadi selingkuhannya tersebut. Ada apa, Mas? Berani-beraninya masuk ke kamar orang. Tak jelas kamu. Kamu yang gak jelas, ngapain datang ke rumah ini? Lah, Pacar saya. itu pacaran kamu? Iya, pacar saya. Oh, kamu pacarnya dia? Iya. Kamu tembak-tembakan dong? Terserah saya, urusan saya kok. Pacar-pacar saya, urusannya apa sama kamu? Lah, kenapa kamu ganggu saya, menghalangin saya mau ketemu sama Ya Umi jelas Edi? saya ganggu lah. Karena itu calon mertua saya. Urusannya apa sama calon mertua saya? Selingkuh kan Umi Fatimah? Ya urusannya dia kok, mau selingkuh mau enggak, itu haknya dia kok. Ya Urusannya makanya apa saya sama nggak, Pak? ya saya nggak ada urusan. Ya kasihan Pak itu kewa masih diperlakukan seperti binatang.
Nah, situnya yang sopan. Kok nggak sopan? Bertamu ke rumah orang harus sopan, Mas. Ya saya kesini atas dasar laporan Pak RT, Pak RW, makanya saya mau silaturahmi sama si Umi. Iya, ngerti. Ini masalahnya Saya juga apa? ada hak. Dia nggak depresi, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma tertekan aja, dia ada ancaman. Urusannya dia sama Umi, saya cuma membela Umi. Kamu jahat, kamu mau keluar, kamu Kamu yang pacaran, jahat. kamu masih pacaran kan, makanya keluar, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan, keluar aja keluar. Urusan saya kok, pacar saya. Oh, Kenapa? kamu mati. Ayo. Kamu mending ditunjukin aja sih mana si Umi Fatimah. Lebih baik saya hati deh. Pacar saya. Kamu nggak usah nutupin, ini bahaya ini. Mau saya kamu bikin lagi, saya taruh di kandang ayam, kamu diikat sama saya, biar dipatokin ayam. Lebih Jahat. tanya sama pacar saya. Semuanya jahat Pak. Dia manusia Pak, sama juga kamu manusia. Dia tokoh masyarakat Pak. Kenapa jahat perlakukan seperti itu? Masalahnya apa saya mau tahu. Saya cuma pembela buat mertua saya sama pacar saya. Ya terus ngapain kamu di situ? Saya tadi sudah ngomong, kamu pergi angkat kaki dari rumah ini, jangan pernah ganggu si Kokom. Si Kokom pasti sudah ditumpak-tumpakin sama kamu. Nah, ditumpakin kan sama kamu. Ya. Jangan bohong. Ya itu pacar saya kok wajar. Oh, pacar. Kamu mau nikahin dia? Saya nikahin. Oh? Terus kalau dia hamil nanti gimana? Saya tanggung jawab. Tuh, edan kamu. Ya situ yang edan. Kalau ambil lah. Kalau dia mau. Kok mau ambil? Hah? Enak aja mau ambil. Emangnya apa? Udah tanya saja sama pacar saya. Di mana uminya? Enggak, saya nggak ada urusan kalau kamu tadi sudah mengganggu saya. Oh lagi. Bangun kamu. Sini kamu berdiri. Duduk kamu.
Jahat kamu. Kenapa kamu jahat? Kokom, Ngapain kamu? Masuk kamar saya. duduk. Kamu memperkosa saya ya? Kamu mencari kesempatan dalam kesempitan? Kamu memperkosa. Keluar kamu dari sini. Ngapain kamu masuk kamar saya? Yang mau merkosa siapa? Ya terus kamu ngapain masuk kamar saya? Santai aja, kita ngomong baik-baik, Kokom. Kamu waras, Kom. Waras saya. Edan kamu, Kom. Kamu yang edan. Kenapa sih yang edan, Kom? Kamu yang edan. Kamu ngapain masuk kamar saya? Mending kamu keluar deh. Saya mau ngomongin sama itu, masalahnya apa? Abi kamu dibikin seperti itu. Biarin habis saya udah nggak peduli, bukan urusan saya. Saya nggak mikirin dia, ngapain? Dia manusia loh, Kom. Saya juga tahu dia manusia. Dia bukan cacing, dia bukan laler. Tahu nggak? Jahat kamu. Kamu yang jahat. Ngapain ngurusin keluarga saya? Ngapain juga ngurusin saya? Makanya mana umi kamu ditelepon atau di mana? Nggak ada, Umi saya lagi keluar. Karena umi kamu selingkuh kan? Lagi Jaga ucapannya ya. punya- Umi saya itu orang baik. Gak mungkin baik Umi dan- saya selingkuh. Dia Gak mungkin punya Umi saya macam-macam. laki-laki idaman lain kan? Gak ada. Jangan Jangan deh. bohong. Itu salahnya apa? Saya mau ngomong, itu abi kamu salahnya apa? Sampai sebegitu kamu kejam dan teganya sampai diikat-ikat. Saya udah nggak mau. Saya udah nggak sayang sama abi saya. Aku nggak sayang. Udah nggak berguna. Bang. Kalau nggak ada abi, nggak mungkin ada kamu lahir di muka bumi ini. Ya intinya saya nggak mau tahu, nggak peduli. Daripada Mau kamu abi tuh saya. metang tuh, kamu hamil tuh sama tuh laki-laki sama buaya tuh. Ya biarin, itu kan pacar saya. Sekali lagi ini kamu tuh lepasin. Minta maaf kamu Enggak. sama abi kamu. Enggak. Apa urusannya sama kamu? Sekarang sudah urusan saya. Biarin dia kayak itu, mati sekalian biar mampus sekalian. Kamu yang bakal mati, kamu yang bakal mampus. Enggak saya. Enggak. Mana aja kamu. Telepon di mana umi kamu? Enggak ada, Umi saya lagi keluar. Daripada nanti saya cekek nih kamu. Mau kamu berani sama saya? Durhaka kamu. Durhaka atau apa kamu tentang durhaka? Marah kamu, tau parah kamu. Kamu yang parah. Nggak sopan masuk-masuk rumah orang, masuk-masuk kamar saya. Mana pacar saya? Kamu apain pacar saya? Mati. Kamu yang mati. Pacar Mana saya- pacar